Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagian yang kedua pada bab bentuk aljabar. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, suku-suku dalam aljabar bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila suku-suku tersebut sejenis. Nah, suku yang sejenis adalah suku yang variabel atau hurufnya dan pangkatnya itu sama. Contohnya, kita punya contoh sebagai berikut. Nah, di sini kita ke penjumlahan terlebih dahulu. Di sini kita punya A ditambah A. Nah, A ini kan dia tidak mempunyai koefisien. Berarti dia artinya adalah ada angka 1 di depan A. Koefisiennya itu 1. Tapi kalau koefisiennya 1 tidak perlu ditulis. Jadi kita hanya menuliskannya sebagai A. A ditambah A atau 1A ditambah 1A, maka hasilnya adalah 2A. Jadi di sini kita bisa membayangkan apel, 1 apel ditambah 1 apel hasilnya 2 apel. Kemudian kalau kita punya 3A ditambah A, berarti kan kita punya 3 apel ditambah 1 apel, berarti hasilnya 4 apel. Kemudian kalau kita menjumlahkan 2B ditambah 3A, nah ibaratnya B ini adalah belimbing. Nah, kita tidak bisa menjumlahkan buah belimbing dengan buah apel. Maka hasilnya adalah tetap 2B ditambah 3A. Kemudian kalau kita punya 5A ditambah 3B ditambah 4A ditambah 7B. Nah, di sini kan ada dua jenis suku, yaitu A dan B. Nah, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, A kita kumpulkan dengan A, B kita kumpulkan dengan B. Maka hasilnya 9A ditambah 10E. 9A ini dari 5A ditambah 4A. Kemudian 10B berasal dari 3B ditambah 7B. Lalu kalau kita punya X kuadrat ditambah X. Nah, variabelnya itu kan pangkatnya tidak sama, maka hasil akhirnya tetap X kuadrat ditambah X. Kemudian kalau kita punya 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 5X kuadrat ditambah 6X. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu 3X kuadrat dikumpulkan dengan 5X kuadrat. 3X dikumpulkan dengan 6X. Nah, 3X kuadrat ditambah 5X kuadrat hasilnya 8X kuadrat. 3X ditambah 6X hasilnya 9X. Kemudian kalau kita beralih ke pengurangan, A dikurangi A, 1A dikurangi 1A, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian kalau 3A dikurangi A, 3A dikurangi 1A, berarti hasilnya 2A. 2B dikurangi 3A. Nah, karena variabelnya tidak sama, berarti dua suku ini tidak bisa dikurangi. Jadi hasilnya tetap 2B dikurangi 3A. Kemudian kalau kita punya 5A dikurangi 3B dikurangi 4A ditambah 7B, maka kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. 5A dikurangi 4A dikurangi 3B ditambah 7B. Nah, 5A dikurangi 4A hasilnya 1A. Nah, tapi 1 tidak usah ditulis, jadi cuma ditulis A. Negatif 3B ditambah 7B hasilnya 4B. Kemudian X kuadrat dikurangi X, variabelnya tidak mempunyai pangkat yang sama. Jadi dua suku ini tidak sejenis, maka hasilnya tetap X kuadrat dikurangi X. Kemudian kalau kita punya 3X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5X kuadrat ditambah 6X, kita kumpulkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. 3X kuadrat dikurangi 5X kuadrat dikurangi 3X ditambah 6X. Nah, 3X kuadrat dikurangi 5X kuadrat hasilnya negatif 2X kuadrat. Kemudian negatif 3X ditambah 6X
hasilnya 3x. Selanjutnya adalah contoh aljabar yang lainnya tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama yaitu tentukan jumlah 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Nah, tanda kurung ini artinya dia adalah satu bagian ditambahkan dengan bagian yang lainnya. Kemudian kita jabarkan 7A ditambah 4B. Kemudian ini tanda tambah atau positif. Positif dikalikan 8A jadinya positif 8A. Positif dikalikan negatif 6B jadinya negatif 6B. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 7A dikumpulkan dengan 8A. 4B dikumpulkan dengan negatif 6B. Kemudian kita operasikan suku-suku yang sejenis. 7A ditambah 8A hasilnya 15A. 4B dikurangi 6B hasilnya negatif 2B. Contoh yang kedua, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Sama penyelesaiannya, yaitu bagian yang pertama kita kurangkan dengan bagian yang kedua. Kita jabarkan terlebih dahulu. 7A ditambah 4B, kemudian negatif, kita kalikan 8A, jadinya negatif 8A. Negatif, kita kalikan negatif 6B, hasilnya positif 6B. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 7A dikurangi 8A, ditambah 4B, ditambah 6B, maka hasilnya 7A dikurangi 8A, hasilnya negatif A. 4B ditambah 6B, hasilnya 10B. Contoh yang lainnya, contoh yang ketiga, tentukan penjumlahan 16A dikurangi 12B oleh 5A dikurangi 9B. Nah, kata hubungnya ganti ya, kalau yang pertama dan kedua tadi dengan, kalau yang ketiga ini adalah oleh. Nah, penyelesaiannya oleh ini urutannya tetap. Persamaan yang pertama kita jumlahkan dengan persamaan yang kedua. 16A dikurangi 12B ditambah 5A dikurangi 9B. Kita jabarkan dulu. 16A dikurangi 12B. Positif dikalikan positif 5A. Hasilnya positif 5A. Positif dikalikan negatif 9B. Hasilnya negatif 9B. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 16A ditambah 5B dikurangi 12A dikurangi 9B, maka hasilnya 16A ditambah 5A itu 21A, negatif 12B dikurangi 9B adalah negatif 21B. Nah, contoh yang keempat, tentukan pengurangan dari 7A ditambah 4B dari 8A dikurangi 6B. Jadi kalau kata-kata dari berarti persamaan yang kedua ini kita kurangi dengan persamaan yang pertama. Karena kita disuruh mengurangkan persamaan yang pertama dari persamaan yang kedua. Jadi perlu diingat ya. Kalau tanda hubungnya, kata hubungnya adalah dari, maka kita yang menuliskan terlebih dahulu adalah persamaan yang kedua. Penyelesaiannya 8A dikurangi 6A dikurangi 7A ditambah 4, maka hasilnya 8A dikurangi 6, negatif dikalikan 7A, negatif 7A, negatif dikalikan 4, negatif 4, kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 8A dikurangi 7A, negatif 6 dikurangi 4, jadi 8A dikurangi 7A itu A, negatif 6 dikurangi 4, negatif 10. Nah, tugas untuk pertemuan hari ini
Silakan dikerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu pengajar di kelasnya masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada materi yang selanjutnya.